Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modahril. Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman salah satu cabang bisnis bidang perkebunan, yaitu budidaya kayu manis. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang sampai saat ini masih bingung atau ragu atau masih mencari inspirasi di bidang perkebunan, maka budidaya kayu manis ini adalah merupakan suatu pilihan yang tepat teman-teman. Karena menurut saya budidaya kayu manis ini bukanlah suatu hal yang sulit. Yang terpenting kita sudah memiliki lahan yang sudah sesuai dengan syarat tumbuh daripada tanaman kayu manis itu sendiri. Nah teman-teman, pagi ini saya sudah berada di kebun kayu manis nih teman-teman. Ya, yang di sini masih kelihatan ada itu tanaman lain selain kayu manis. Ya, ini ada pohon-pohon karet atau tunas daripada pohon karet. Karena di sini dulunya adalah kebun karet, tapi menurut perhitungan karetnya di sini tidak menghasilkan, jadi tidak disadap. Nah, sekarang dan karet-karetnya itu sudah ditebang. Dan ini yang ada ini adalah tunas-tunasnya. Oke, teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang salah satu cabang daripada bisnis di bidang perkebunan, teman-teman. Nah, di sini adalah bisnis budidaya tanaman kayu manis. Untuk budidaya kayu manis ini, teman-teman, ini adalah suatu hal yang menurut saya itu tidak terlalu sulit, teman-teman. Kenapa? Kalau tadi kita sudah mengatakan bahwa untuk budidaya kayu manis itu bisa dilakukan apabila kita sudah memiliki lahan yang sesuai dengan syarat tumbuh daripada tanaman kayu manis. Yang artinya lahan yang kita miliki itu sudah tepat sekali untuk dilakukan budidaya kayu manis di tempat tersebut. Dan budidaya kayu manis ini perawatannya cukup gampang, teman-teman. Dia tidak tergantung kepada pupuk. Kalau lahannya sudah subur, jadi pemupukan itu tidak diutamakan, teman-teman. Yang diutamakan adalah perawatannya. Dan perawatannya itu bisa dilakukan ya minimal 3 kali dalam 1 tahun. Dan untuk perawatannya pun itu kita bisa menggunakan pembabatan. Ya seperti di sini. Ini baru dibersihkan. Ya, ini dengan menggunakan mesin babat. Ya, kalau sudah dibersihkan begini, ini 3 bulan ke depan baru dibersihkan lagi. Bisa dibabat lagi atau bisa kita lakukan pengaplikasian herbisida. Dan perawatan itu yang harus kita fokuskan itu pada usia 0 sampai 3 tahun. Kalau sudah di atasnya itu sudah ada kelonggaran dalam bidang perawatan. Apalagi kalau sudah melewati umur 10 tahun. Nah, itu perawatannya sangat minim. Ya bisa 1 tahun 1 kali. Yang penting kita harus membuang akar-akar yang merambat pada pohon kayu manis tersebut. Kalau gulmanya itu tidak mungkin lagi bisa mengalahkan kayu manisnya. Nah, jadi perawatan cukup gampang, teman-teman. Nah, itu kemudahan daripada menanam kayu manis, teman-teman. Dan untuk kayu manis ini bibitnya cukup gampang didapatkan, teman-teman. Kalau kita punya modal untuk bibitnya itu bisa dibeli, tapi kalau kita terbatas pada modal, nah bibitnya bisa kita cari sendiri dengan cara melakukan pencarian di hutan. Kita melakukan pencarian di kebun-kebun kayu manis yang kayu manisnya sudah besar dan sudah berbuah. Nah biasanya di tempat atau di kebun seperti itu banyak terdapat bibit kayu manis yang bisa kita ambil, bisa kita semaikan untuk dijadikan bibit yang akan kita budidayakan. Jadi ada beberapa kemudahan, teman-temannya, dalam budidaya tanaman kayu manis itu, baik itu dalam perawatannya maupun dalam memperoleh bibit yang akan kita kembangkan. Budidaya kayu manis ini cukup potensial, teman-teman. Ya karena pasar untuk kayu manis ini itu sudah menjangkau ke luar negeri, pasarnya ekspor, teman-teman ya. Kebutuhan untuk rempah kayu manis ini tidak hanya terbatas pada satu musim, karena manfaat daripada
kayu manis ini banyak sekali. Ya, jadi kita tidak perlu takut pada penggunaannya yang terbatas dan pasarnya cukup luas, menjangkau ke luar negeri. Nah, teman-teman, keunggulan daripada budidaya kayu manis ini, teman-teman, yang utama itu adalah kulit kayunya, teman-teman. Dari segi harga, kulit kayunya itu cukup menggiurkan. Ya, tapi sekarang terjadi penurunan harga. Ya, menurut saya itu biasa-biasa saja, teman-teman. Karena harga itu tidak bisa kita prediksi. Yang menentukan harga itu adalah hukum pasar, teman-teman. Ya, jadi kita tinggal mengikuti saja. Dan tidak tertutup kemungkinan harga kayu manis ini mungkin beberapa waktu ke depannya itu akan bisa naik kembali, teman-teman. Tidak tertutup kemungkinan harganya akan melonjak lagi. Jadi kalau sekarang kita jangan ragu untuk mengembangkan budidaya kayu manis karena harganya yang lagi turun. Kalau kita terus melakukan budidaya tanam kayu manis ini, ya pada saat harganya sudah lonjak naik nanti kita sudah punya stok kayu manis. Ya, tinggal kita lakukan pemanenan. Ya, kalaupun harganya belum bisa naik, ya tanaman kayu manis kita biarkan saja besar di kebunnya. Karena untuk tanaman kayu manis itu semakin besar atau semakin tua, kualitas kulitnya itu semakin bagus. Dan tentunya akan menunjang harga jualnya yang semakin tinggi. Ini kalau harganya belum memungkinkan kita melakukan pemanenan, tanaman itu tidak kita panen. Ya, berbeda dengan tanaman pertanian atau tanaman sayuran. Yang mau tidak mau, kalau sudah waktu panen harus dipanen. Nah, ini adalah kelebihan daripada budidaya tanaman kayu manis, teman-teman. Panennya bisa kita tentukan. Ya, ini potensi-potensi yang dimiliki oleh kayu manis. Selain kulit kayunya yang bisa kita jual, ini kayunya saja bisa kita manfaatkan, teman-teman. Penggunaan yang paling sederhana itu untuk digunakan sebagai kayu bakar, yang bisa kita gunakan sebagai pengganti gas. Ya, kayu manis ini adalah kayu yang cukup bagus untuk dijadikan kayu bakar. Karena kayunya keras dan nyala apinya itu bagus. Nah, teman-teman, di samping kayu, daun kayu manis ini pun kalau kita lakukan pengolahan dengan melakukan penyulingan, nah ini masih bisa kita dapatkan manfaatnya. Karena daun kayu manis ini mengandung minyak asiri. Yang tentunya harga minyak asiri itu juga tidak murah, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah potensi-potensi yang dimiliki oleh tanaman kayu manis. Nah, teman-teman, demikianlah sharing saya pada pagi ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.